Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pecinta kicau mania, sahabat pleci mania, sahabat josterop, sahabat PCMI, pleman lainnya, dan sahabat pleman rumahan. Seperti biasa sambil santai mau berbagi buat teman-teman semua. Banyak permintaan dari teman-teman semua untuk mereview rawatan pleci dari Om Yokan hingga buka paruh. Nah, jadi buat teman-teman semua, hari ini jangan salah paham, bukan maksud saya untuk mengajari atau menggurui, tapi cuma sekedar berbagi aja. Dan juga buat para suhu, para master, mohon koreksinya apabila ada kesalahan entah dalam menyampaikan atau dalam materi. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mau tahu reviewnya, soalnya video yang pertama itu yang saya buat itu kan masih belum terbiasa adaptasi dengan kamera, masih canggung, kemudian juga masih ada suara burung berisik, dan juga durasinya pendek karena diambil poin-poinnya, karena waktu pertama itu kan belum bisa ngedit video secara panjang. Nah, jadi kali ini mau dibikin versi yang lebih panjang lagi. Buat teman-teman semua jangan lupa bikin kopi dulu, kita minum kopi. Pleman rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan pleman rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, yang pertama tahap perawatan pleci pertama ini ngomyok pleci. Nah, pleci yang bisa buka paruh, yang bisanya berirama itu cuma pleci jantan. Kalau pleci betina itu nggak bisa. Jadi kalau buat teman-teman semua mau ngomyok, pastiin yang diambil itu jantan. Nah, untuk membedakan versi jantan dan betina itu saya udah buat tutorial lengkap, tinggal disimak di deskripsi bawah. Jadi yang jaminan itu jantan itu kalau dia ngeriwik. Kalau misalnya dia kepala besar, bodi panjang, itu cuma kemungkinan menunjang, jadi bukan jaminan. Yang jaminan jantan itu ngeriwik. Nah, jadi pilih Om Yokan itu yang misalnya mau ngeriwik di Om Yokan. Nah, kalau misalnya dia mau ngeriwik di Om Yokan, cara mancingnya itu disetelin suara MP3, ada linknya di deskripsi bawah, pilih aja, atau di playlist. Nah, jadi pakai suara terapi supaya pleci ngeriwik. Setelah dia mau ngeriwik, dia mati dari jauh, ketika kelihatan udah ngeriwik langsung disemprot, pilih. Nah, itu udah pasti jantan. Nah, ketika biasanya kalau udah lama di Om Yokan itu udah kusem, jarang yang mau ngeriwik. Dipilih aja salah satu yang bodinya sekiranya menarik lah. Nah, jadi setelah diambil, bawa pulang, kalau dia udah ngeriwik tinggal lihat kondisinya sehat atau enggak. Kalau dia nggak mau ngeriwik, pastiin dulu untuk ngeriwik. Nah, jadi kalau di rumah itu jauhkan dari pleci lain, dijauhin posisinya sejauh mungkin, kemudian disetelin suara terapi. Pastiin burung udah anteng, nggak murung, nggak ngembung, nggak murung. Kalau murung dikondisikan dulu. Kalau misalnya dia udah ketahuan ngeriwik, berarti dia laki. Kalau misalnya dia nggak ngeriwik, dia malah ngecer bunyi birahi, berarti betina. Karena mustahil dia bisa bunyi birahi tanpa ngeriwik dulu kalau itu jantan. Jadi kalau misalnya burung nggak fit, ngembung, itu jangan langsung dipastiin untuk ngeriwik dulu, dikondisikan dulu, kasih buah pisang, terus juga kasih keroto. Kalau dia nggak mau ngepur, untuk pleci ini gampang, ngepurnya ini gampang karena dia nggak mudah stres seperti burung lainnya, seperti perenjak, burung ciblek. Tinggal dicampur aja, aduk pisang sama pur halus, diaduk sama pisang, nanti juga dia mau. Itu untuk tahapan
setelah ngomyok. Nah, setelah burung udah ketahuan ngeriwik, kalau misalnya dia nggak ngeriwik ya berarti beli lagi. Cuma kalau misalnya beli pleci, saya sarankan untuk mencari pasangannya atau untulannya, karena itu jauh lebih gampang. Nanti kita jelaskan di pertengahan atau nanti di sesi untulan. Nah, jadi kalau misalnya udah ketahuan ngeriwik, udah punya jantan, otomatis ketika didapat dari omyokan itu giras. Nah, jadi buat teman-teman semua kalau misalnya mengalami kendala plecinya giras, wajar. Semua burung dari omyokan itu nggak ada yang jinak, semua giras. Nah, bisa jadi tahap penjinakan. Nah, kalau misalnya udah dapet jantan, jangan buru-buru pengen buka paruh, jangan buru-buru langsung doping, karena ketika buka paruh burung masih giras, terus juga materinya kurang, juga kan kurang indah. Jadi fokus dulu penjinakan sama pemasteran. Nah, untuk penjinakan tinggal disimak itu. Jadi penjinakan ini burung dengan beberapa macam cara. Kalau terapi lapar bisa, cuma saya nggak menyarankan dan saya juga nggak pernah pakai. Burung terlalu kasihan. Nah, terapi penjinakan yang pertama itu semprot. Nah, disemprot basah. Pertama penyemprotan itu jangan langsung dengan semprotan kencang. Jadi perlahan disemprot dari agak jauh, kemudian dideketin. Nah, semprot dengan keran air yang nggak terlalu kencang dan kecil-kecil. Kemudian disemprot, nah baru dengan semprotan yang kencang. Semprot rutin, jadi sampai dia basah kuyup. Nah, cuma kalau dia nggak mau basah kuyup, coba diusahakan dengan semprotan yang agak besar. Jadi suara yang keluar airnya itu lebih besar. Ketika dia keluar air lebih besar, biasanya itu lebih enak, dia basah kuyup. Nah, tapi kan nggak semua pleci bisa basah kuyup. Kenapa pleci nggak semua basah kuyup? Yang pertama, burung itu bulunya masih rapi. Nah, ini contohnya punya saya ini masih rapi bulunya. Jadi belum lama dia habis mabung, tapi ini masih bisa dibilang bahan, masih dalam tahap penjinakan juga. Cuma saya sendiri kurang konsisten dalam penjinakan karena terbatasan waktu. Nah, terus kalau misalnya dia biasanya kalau udah basah kuyup itu dilus-lus dalam kandang. Nah, kalau misalnya dia nggak mau basah kuyup, dipegang aja burungnya seperti ini, dipegang, kemudian dilus-lus dan juga dikasih makan ulet. Nah, lakukan konsisten terapi penjinakan seperti ini dalam penyemprotan. Rutin tiap hari, kalau bisa jangan putus tiap hari, tiap pagi atau tiap siang atau tiap sore sesempatnya kita. Kemudian setelah disemprot basah, dianginkan. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi digantung di tempat rendah yang sekiranya dekat dengan aktivitas manusia supaya dia bisa adaptasi dengan kehidupan manusia. Nah, jadi seperti ini bisa disambil dimasterin. Untuk pemasaran itu serutin mungkin, cuma biasanya usahakan setiap terbit dan tenggelamnya matahari. Ya, atau setelah dijemur saat dianginkan seperti ini, bisa dengan dikerodong atau enggak. Nah, cuma kalau dikerodong dalam tahap penjinakan ini sulit, dia malah mau jinaknya, adaptasinya kurang. Setelah rutin terus konsisten, setelah itu baru setelah materi udah kedengeran, burung udah anteng, baru yang namanya rawatan ke buka paruh. Karena kan burung udah anteng. Nah, jinak yang dimaksud di sini bukan jinak kita bisa pegang, kita bisa mainin di luar kandang seperti punya suhu cahaya nadi. Itu nggak semua bisa. Saya pun sendiri juga acungin jempol buat suhu cahaya nadi, burungnya mantap. Nah, jadi jinak yang dimaksud di sini jinak kandang. Jadi ditaruh di kandang seperti ini, dia masih anteng. Nah, cuma kalau misalnya dia mau jinak dipegang dipegang tetap bunyi, itu prosesnya panjang seperti yang punya saya yang hilang. Jadi rawatan setelah itu dikasih ulet. Nah, jadi biasakan seperti ini, dikasih ulet dalam kondisi burung di kandang, ulet atau kroto yang dia mau. Nah, jadi setelah tahap seperti itu tinggal rawatannya. Rawatan pleci ke buka paruh yang pertama itu konsisten. Nomor 1 konsisten, nggak bisa ditawar lagi. Yang kedua itu embun, penggembunan banyak
manfaat di pengembunan salah satunya burung menyusun irama itu ketika pengembunan. Salah satunya tahapan pleci. Nah, buat teman-teman yang masih bingung ngeriwik itu seperti apa, ngalas itu seperti apa, dan suara birahi seperti apa, itu udah saya buat videonya, tinggal simak di deskripsi bawah. Tahapan merawat pleci judulnya, dari ngeriwik, ngalas, ke roll. Itu tahapan itu melalui tahapan pagi. Jadi ketika pagi saat diembunkan dia menyusun lagu. Makanya banyak pleci yang kedengaran suara ngalas ketika pagi aja, siang cuma ngeriwik lagi. Terus juga ngerol ketika pagi aja, setelah siang cuma ngalas atau ngeriwik lagi. Nah itu konsisten terus, salah satunya di pengembunan. Setelah pengembunan, penjemuran. Nah, penjemuran pleci ini nggak bisa dikategorikan berapa jam. Sebetulnya dijemur dari pagi sampai sore juga kuat, cuma kasihan dan juga bikin bulu nggak rapi. Yang ada mungkin kalau dia nggak kuat, dia drop, sakit. Jadi patokannya bukan jam, karena jam sekarang sama jam besok atau jam kemarin itu nggak selalu sama kadar panas suhu matahari ini. Jadi dikira-kira aja lah antara pagi sampai jam 10 dengan cuaca yang standar. Kalau misalnya terlalu ekstrim, kadang-kadang jam 10 juga udah terlalu panas. Kadang-kadang kalau cuaca yang agak mendung, jam 11 juga masih bisa dijemur. Dikira-kira aja lah seperti kita, yang dijemur itu adalah kita. Panas atau enggaknya, kuat atau enggaknya, dikira-kira sama kita sendiri. Manfaat penjemuran itu untuk birahi stamina buat burung sehat, sama seperti kita. Jadi setelah pengembunan, penjemuran, koloni. Nah koloni yang dimaksud itu saya udah bahas tuntas. Koloni di deskripsi bawah udah ada. Jadi koloninya ini itu diketemukan burung seperti ini. Nah ini koloni namanya, tapi ini koloni wilayah. Jadi koloni teman-teman sendiri aja, jadi cuma sekoloni yang dia doang. Nah cuma kalau mau enak lagi, koloni jalan-jalan, jadi diajak ke tempat pleci lain, diajak atau ke gantangan. Itu udah saya buat masalah koloni, tinggal disimak aja lebih lengkapnya lagi tutorialnya. Nah setelah embun, jemur, koloni, umbar. Pengumbaran pleci, salah satunya pengumbaran pleci itu manfaatnya untuk pernapasan. Banyak burung pleci cuma ngalas rollnya pendek, atau mungkin bahkan kebanyakan ngalasnya itu kurang umbar. Nah pengumbaran udah saya buat deskripsi bawah, tinggal disimak aja, lakukan rutin, konsisten. Cuma dalam pengumbaran ada yang ketinggalan di situ, teknik pengumbaran itu. Kalau burung belum biasa diumbar, jangan langsung dimasukin ke kandang umbaran, karena ketika dimasukin ke kandang umbaran kita bakalan sulit untuk ngambilnya lagi. Nah jadi biasain dulu dengan pindah kandang. Dengan pindah kandang bukan nggak harus dipegang, cukup ditempel kandang. Jadi kandang ini sama kandang ini ditempel dengan posisi pintu, sama seperti untulan, dibiasain dulu. Nah setelah dia udah terbiasa pindah kandang dengan gampang, baru kita masukin kandang umbaran. Nah kemudian pengembunan, penjemuran, koloni, umbar. Ada lagi itu masalah pakan. Pakan pleci itu banyakin buah namanya pisang, atau juga banyakin buah jeruk dan juga apel. 3 buah itu aja gonta ganti. Hindari buah yang namanya timun sama buah pepaya, karena itu bisa menurunkan birahi. Buat pur yang bagus untuk pleci itu banyak, tapi saya buat rekomendasi dari saya, pakailah pur nutri. Nah cuma untuk sekarang saya bukan pakai pur nutri. Nah sekarang saya lagi pakai leopard hijau, bukan karena saya nggak mau pakai nutri, tapi emang kondisinya harga nutri itu jauh lebih mahal, dan juga kantong lagi nggak mencukupi kalau untuk di sini. Itu sekedar rekomendasi aja. Jadi kalau misalnya mau pakai yang lain ya nggak ada masalah. Nah kemudian setelah pakan, usahakan lagi namanya pasangan. Nah pasangan ini bisa cepat untuk mendongkrak birahi pleci. Nah jadi pasangan ini ketika diembunkan dipisah jauh dengan pasangan atau koloni yang lain untuk mendongkrak birahi dia. Kemudian siang dikumpulkan lagi seperti ini. Nanti setelah di koloni dijemur sambil di koloni dianginkan seperti ini, baru dipisah lagi.
jauh-jauhkan lagi supaya dia mau saut-sautan lagi. Kemudian buat pakanan tambahan yaitu ekstra punding atau EF. Nah itu ada kroto, bisa pakai ulet kandang atau ulet Hongkong, bebas. Kalau misalnya mau pakai ulet Hongkong, kasih pagi 5 sore 5. Nah itu rekomendasi saya, pagi 5 sore 5 ulet Hongkong. Kalau misalnya kroto seminggu 2 atau 3 kali nggak masalah. Atau lebih bagus lagi kalau ada dananya bisa setiap hari pakai kroto, jauh lebih bagus. Itu buat makanan tambahan. Penggunaan terapi. Jadi penggunaan terapi ini, pleci ini salah satu yang burung yang mau beri yang hobi dengan yang burung kolonian yang senang dengan suara berisik. Gunain terapi dengan kalau udah ngeriwik itu terus dipisah biar saut-sautan, tambah lagi dengan suara berisik, bisa dengan suara keran air atau juga dengan suara-suara berisik lainnya, suara kendaraan nggak masalah. Jadi ketika burung pleci ini senang suara berisik, nah itu buat terapinya, cari-cari terapi yang sekiranya mampu, konsisten terus, diputerin terus buat terapinya. Nah terus kalau teman-teman misalnya ada yang mau pakai doping, jadi ketika pakai doping itu, nah ketika dia udah buka paruh, ketika dia udah mau ngeriwik, udah ada materi, kemudian juga burung udah anteng, tinggal di doping. Jadi jangan sampai kita ngedoping burung dari bahan. Nah terus doping lakukan secara konsisten tiap hari. Pilih dopingan banyak, ada PGO, ada dextro, superfit, ada juga booster, tete dan obat-obat lainnya, tinggal pilih aja. Sekarang enak, racikan-racikan doping banyak, tinggal kasih, nggak kayak dulu harus ngeracik sendiri dengan berbagai macam, udah metabolis, ebofit, ebojos. Nah itu buat doping konsisten. Nah kemudian kunci utama dalam rawatan pleci yang paling penting, paling utama itu adalah konsisten dan sabar. Karena pleci nggak bisa butuh waktu singkat. Pleci itu butuh waktu yang panjang dan juga rawatannya perih. Kalau misalnya nggak pakai doping, saya paling cepat itu 5 bulan. Itu pun cuma satu pleci gunkar yang kemarin udah udah mati di sini karena dia mau dimakan tokek. Nah itu biasanya kalau yang lain itu paling cepat itu 7 bulan, 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun. Kalau misalnya udah pakai doping, biasanya 3-5 bulan atau juga 1 tahun. Karena doping juga dia itu suplemen tambahan, bukan berarti langsung pakai doping kemudian nggak dirawat semuanya. Tetap masih rawatan utama harus tetap konsisten embun, jemur, koloni, umbar, walaupun pakai doping. Nah biasanya banyak juga permasalahan pleci mania ini, salah satunya ketika nyulam atau mabung bulu nggak mau rapi, atau bahkan ada yang beberapa orang bulunya nggak mau tumbuh. Biasanya burung dari omyokan itu kan banyak orang dapat pikatan. Jadi ketika dapat pikatan, bulu dicabut atau patah, ditaruh di omyokan aja. Nah jadi buat teman-teman yang biasanya mengalami masalah bulu nggak rapi atau juga nggak mau tumbuh, itu biasanya bulu kering kalau misalnya dicabut. Cuma kalau misalnya buat bingung, pastinya itu burung dipegang dulu, kemudian dilihat atau bagian sayap atau bagian ekor dia nggak mau tumbuh, dilihat patah atau kecabut. Kalau misalnya dia patah, harus kita cabut dulu. Nah cara mencabutnya jangan langsung mencabut, dibasahin pakai air, kalau bisa nyabutnya itu di dalam air supaya pori-pori si bulu ini nggak kering. Ketika dia udah dicabut, rutin mandi. Kalau misalnya bulu udah lama copot, mabung, atau mungkin dari omyokan nggak mau tumbuh, pori-pori udah kering, bisa diolesin, dibuka sayapnya, di bagian yang pori-pori kering itu bisa diolesin dengan potongan kunyit. Jadi kunyit dipotong aja, kemudian digosok-gosok, supaya tujuannya pori-pori si kulit ini kebuka lagi dan si bulu akan keluar. Nah setelah digosok, dia rutin mandi sama rutin kasih buah pisang. Biasanya itu pengalaman banyak orang bertanya seperti itu. Jadi buat teman-teman semua juga ada sesi tanya jawab, 50 tanya jawab, siapa tahu itu mewakili pertanyaan teman-teman Pleman semua.
Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada salah mohon langsung dikoreksi, jangan sungkan. Karena tujuan saya bukan mengajari apalagi menggurui, cuma sekedar berbagi aja. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah setia di Pleman Rumahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pleci Mania makin maju, makin berkembang. Jadi sedikit informasi aja buat teman-teman semua di sini. Udah kebentuk lagi tim, namanya tim koloni. Jadi kan pertama ini kan yang sulit itu membangun koloni. Selain kalau punya koloni itu kan selain kita nggak jenuh, juga rawat pleci itu lebih cepat buka paruh. Paruh kita sering koloni. Jadi jatuh bangun membangun koloni perih, guguran. Kemarin sempat ada covid itu masalah, jadi burung ini masalah ekonomi, burung sampai pada dijualin sampai habis. Kemudian juga nambah ada lagi sendiri lagi, ada lagi kalau Pleci Mania keluar lagi karena rawatan pleci ini sulit. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya mau rawat pleci, mau hobi main pleci, itu saya sarankan jangan beli burung omyokan, atau boleh beli burung omyokan dengan beli burung yang jadi. Karena proses perawatan pleci itu bikin jenuh. Kalau yang misalnya nggak kuat-kuat perih, ya burung dijual dengan harga murah, harga semaunya. Nah, jadi itu aja dari saya. Mudah-mudahan berkembang terus, mudah-mudahan Pleci Mania makin jaya, dan mudah-mudahan acara Munas nanti sukses tanpa ada hambatan. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.